Maraknya hoaks atau berita palsu kerap beriringan menuju pemilihan umum. Diperlukan literasi media yang mengikut sertakan generasi muda dalam membuat konten penyiaran yang sehat agar nantinya pesta demokrasi dapat berjalan sehat dan jujur. Hoaks atau informasi palsu kerap merajalela setiap menjelang pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Dilansir dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, terdapat 3.356 konten hoaks selama periode pemilu 2019 sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019. Imbas dari penyebaran hoaks menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pada pertengahan Mei 2019, usai pengumuman hasil pemilu, sempat terjadi kisruh di Jakarta karena masyarakat mendapatkan informasi yang belum terverifikasi tentang hasil pemilu yang tersebar di berbagai media. Eskalasi penyebaran hoaks jelang tahun politik harus segera dicegah agar tidak terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Belum lama ini, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menggelar Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 di Medan. Momentum ini dimanfaatkan KPI, Lembaga Pengawasan Penyiaran, untuk meliterasi masyarakat khususnya anak muda dalam gelar wicara bertema mewujudkan isi siaran pemilu 2024 yang sehat, berimbang, dan bermanfaat. Komisioner KPI Pusat Amir Sabana mengatakan, setiap konten penyiaran harus sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS dalam mewujudkan isi penyiaran yang sehat. Ada hal yang menarik ketika IKPS TV, Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, dilakukan tahun 2019, kita menemukan ada 5 indikator ya terkait dengan isu kepemiluan yang berbeda pada saat sebelum dan masa kampanye. Dari 5 indikator tersebut yaitu faktualitas, kemudian akurasi, keberimbangan, kepentingan publik, dan nilai kemanusiaan. Sebenarnya di P3SPS, di Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran, itu sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait dengan kepemiluan. Misalnya pada P3, pada pasal 50, ini mengamanatkan lembaga penyiarannya memberikan keberimbangan kepada peserta pemilu, memberikan keberimbangan terkait dengan konten ya kepada peserta pemilu juga. Perkembangan teknologi komunikasi memudahkan setiap orang membuat dan menerima berita. Hal inilah menjadi satu faktor penyebaran hoaks kian meningkat setiap tahunnya. Penetrasi informasi di tengah masyarakat harus diseimbangkan. Muhammad Rianto, Sekjen Asosiasi Televisi Nasional Indonesia mengatakan, lembaga penyiaran kini telah membuat konten siaran melalui berbagai platform media untuk menciptakan isi berita yang berimbang dan akurat. Iya, sebenarnya kan ini soal penetrasi ya. Penetrasi itu kan menjadi sangat penting. Bagaimana secara masif program siaran televisi ini di-blast ke media, platform media sosial lainnya kan, di YouTube-nya, di Instagram-nya, di video story-nya, di Facebook dan lain-lainnya. Itu semua televisi sudah menerapkan itu, konvergensi media. Itu yang dilakukan dan harus terus kan itu. Supaya membalancing apa diproduk oleh masyarakat dengan apa yang diproduk oleh televisi. Di produk televisi itu ada yang memayungin 9 instrumen regulasi. Nggak mungkin lari dari situ. Tapi bagaimana produk-produk broadcast yang dibuat oleh masyarakat melalui platform media digital lainnya seperti media sosial, itu siapa yang kontrol? Kan nggak ada. Menjelang pemilu yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat jumlah pemilih diperkirakan mencapai 205 juta orang. Sekitar 60% merupakan kelompok muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z. Melihat hal tersebut, pemerhati media sekaligus narasumber dalam diskusi, Paulus Widianto mengatakan, keikutsertaan kaum muda dalam pembuatan konten media menjadi suatu cara menarik mereka kembali untuk menjadikan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan berita. Kaum muda lebih ramah dengan gadget baru, sehingga saya akan yakin bahwa anak-anak sekarang sulit untuk menghidupkan televisi. Konten kreator partnership, kemitraan pembuatan konten.
jangan abaikan anak-anak muda yang kreatif. Jangan lupakan anak-anak muda yang kreatif untuk Anda tidak gabungkan pada tadi kemitraan pembuat konten untuk lembaga penyiaran. Konten hoax tersebar secara intensif di ruang digital, dampaknya bisa mengaburkan realitas, mengembalikan eksistensi media penyiaran serta melibatkan anak muda dalam pembuatan konten yang positif dan bertanggung jawab, dapat menekan peredaran hoax dan menciptakan penyiaran yang sehat menjelang pemilu yang akan datang.